Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Lani, perwakilan dari SD Taman Rama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembiasan. Adapun tema dari kegiatan ini adalah Jar of Hope. Kenapa Jar of Hope? Karena saya mengibaratkan harapan guru sebagai jar. Ada jar yang kosong, ada yang sudah terisi, ataupun ada yang masih setengah terisi. Jadi harapannya setiap jar-jar tersebut memiliki harapan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sekolah. Jadi selamat menyaksikan. Kegiatan kali ini itu tentang pengetahuan umum mengenai kesehatan mental dan juga basic counseling.
tekstur kita tidak merasa apa sih inti yang dia ceritakan gitu sebagai pemelakuan dia. Jadi kemarin kamu sangat sibuk ya, jadi intinya kemarin itu dia sibuk, jadi setelah dia bercerita panjang kita tarik kesimpulannya. Jadi hanya adanya setelah itu ada reflection of feeling. Ini kan tadi dia sudah bercerita panjang juga, setelah dia tarik kesimpulannya tentang apa sih dia ceritakan, kita juga tarik kesimpulannya tentang apa sih yang dia rasakan. Misalnya dia sudah belajar dengan keras, tapi ternyata orang lain tidak menghargai dan membantunya. Jadi kalau misalnya kita di posisi dia, gimana sih perasaan kita kalau kita sudah belajar keras, tapi ternyata orang tua kita itu membandingkan kita dengan adik kita, pasti itu akan sedih. Jadi kita bisa menarik kesimpulan perasaannya dia, jadi kamu merasa sedih dan kecewa. Jadi kita bisa menggabungkan antara reflection of content dengan reflection of feeling. Jadi kemarin kamu sudah belajar dengan keras. Tadi itu jadi kamu kemarin sibuk ya, dan kamu merasa sedih dan kecewa ya dengan orang saya katakan bahwa ada beberapa anak siswa kelas 4 itu belum bisa menemukan maka kecil yang saya bilang tadi, kita bisa membantu dengan lanjut. Jadi kita mengakhirinya dengan positif yang menyepakati misalnya yaitu suka begadang karena main HP. Jadi kita berdiri dengan anak tersebut, kita berdiri tapi kalau kita konseling dengan anak tersebut, ternyata anak tersebut memberikan solusi kalau bagaimana jika dia bermain HP-nya di sore hari dan di malam hari tidak begadang. Itu adalah solusi dari anak tersebut. Nah, setelah kita menyepakati dengan anak tersebut solusinya, maka laksanakan tindak lanjut. Jika di hari berikutnya ternyata ada perubahan dari anak tersebut, berarti bisa dikatakan positif sudah berubah. Kemudian sebelum kita bermain roleplay ada sharing. Kita coba konseling. Ada yang akan berperan sebagai konselor dan juga ada yang berperan sebagai konseling. Jadi mencoba untuk Kamu nggak apa-apa. Oh, sekarang udah kamu. Udah, kamu nggak apa-apa. Itu aja. Tampaknya dia anak nakal ya sih. Oh begitu. Kamu sering begadang ya? Kenapa bisa begitu? Aku suka nonton film. Kamu nonton apa biasanya? Ya, video lucu, kadang game. Kalau udah nonton jadi nggak tidur. Bilang kadang kalau kepala lagi penuh, nonton itu rasanya bikin lupa masalah ya. Fokus di kelas. Iya, aku juga nggak tahu. Kamu merasa belajarnya makin sulit? Mulai juga turun di malu, itu lebih pintar. Jadi kamu merasa nggak sepintar mereka? Kadang mikir emang aku bodoh. Oh sayang, kamu bukan yang bodoh. Cuma lagi lelah dan butuh bantuan. Semua anak pasti merasa seperti itu dan kamu nggak sendirian kok. Tapi aku juga sendiri aja. Terus aku marah. Maksudnya buat apa? Udah paham kalau kamu terus-terusan merasa disalahpahami. Pasti
Kita sendiri aja untuk main sama kelas kecil. Karena kamu merasa lebih nyaman di situ. Dari tadi prosesnya menurut Miss semua kira-kira apa yang kurang atau perlu diperbaiki setelah melihat itu. Jadi tadi kita baru sambil lihat landing dan reflection. Teksnya kalau Tadi teksnya atau actingnya mungkin kalau dari saya yang kurang itu bahasa nonverbalnya. Jadi kurang kalau kita kan yang perempuan sama perempuan nggak masalah, tapi kalau dengan lawan jenis, dengan anak yang lebih besar itu umpamanya, apakah efektif, apakah baik jika menggunakan sentuhan itu? Kalau yang anak kecil sih nggak masalah ya. Dari latihan tersebut juga ada yang bertanya seperti itu. Dari psikolog tersebut mengatakan kalau dia lawan jenis yang lebih dewasa, kalau misalnya kita sama anak kecil kita bisa merangkul. Kalau mungkin sama lawan jenis mungkin hanya sekedar udah itu bukan masalah. Yang sampai Kalau kebablasan 30 juta, kalau bisa karena dia kan sudah mengendalikan dirinya ya. Nah ini yang besar saya bilang kalau anak-anak sih nggak masalah. seperti itu, kita kan pasti kalau kita dia langsung memberikan, kita kadang tidak bisa menolak ya. Kalau mungkin langsung memberikan ya, terkesan artinya kita nggak menolak dia. Kita mungkin kita tenangkan sambil kita bilang ayo duduk. Jadi kayak kita mengajak dia sambil melihat supaya kita tidak terkesan berlakunya mesti tidak dorong itu seperti penolakan. Jadi kayak langsung menolak dia. Jadi kita mungkin dia langsung kita biarkan dulu sambil kita ajak dia ke sana. Berarti benar-benar tadi seperti persiapan dalam keadaan baik berarti harus siap-siap. Kalau nggak dalam kondisi baik nggak bisa jadi masalah ya. Kalau dia ada masalah kayak panik, kan sudah bosan. Aduh jangan biarkan gitu. Apalagi pulang-pulang sekolah kayak gini, konseling itu kayaknya. Karena kalau kita masih kita harus lebih aduh sangat baik sekali. Mungkin kalau kita jadi konselor habis libur terus nggak ajar dulu gitu mungkin bisa ya. Baru datang pagi terus ada kuliah sampai malam dapat period konseling lagi terus bukan jadi free. Benar, itu butuh waktu dan untuk kesiapan dari kita sendiri. Kitanya yang harus siap juga karena seperti yang tadi yang saya katakan, kalau kita yang banyak masalah, terus kita bikin masalah, pasti itu akan jadi berat. Kitanya sebagai konselor yang harus siap dulu. Nah itu yang perlu dipelajari. Pasti ada sulit untuk kita ya kadang sebagai orang biasa susah yang mengontrol emosi. Lebih sering interogasi ya. Sering interogasi karena keterbatasan waktu juga. Karena kan anak dapat masalah kita harus langsung menyelesaikannya. Jadi sedangkan kalau konseling itu kan butuh waktu. Kalau misalnya anak ada masalah kita juga harus langsung menyelesaikan. Tapi kalau dari saya mungkin sangat mungkin untuk kita meregulasi emosi anak terlebih dahulu. Jadi kalau anak nangis atau marah kita jangan langsung kasih omongan. Biarkan dia dulu regulasi emosinya. Kalau prosesnya habis gimana? Nah itu dia itu batasan waktu jadinya benar itu hambatan kita. Allah. Ya, terus sekian dari
Kasih interogasi. Cara bisa buat itu